Ini parah nih. Tenang, tenang. Nah, Pak Subhan, nah kira-kira Anda yakin nggak bahwa ini akan menang gugatan Anda? Begini, saya yakinnya saya pasang angka prosentasinya 99% harus menang. Apalagi nih? Ini yang menggugat nggak sekolah bagaimana cowok? Aduh, tolong. Ya kali sekelas anak presiden itu nggak sekolah anjir. Ini yang menggugat ini udah sakit jiwa ini. Tamatan luar negeri nggak diakui katanya anjir. Siapa ini penggugatnya? Wow. Gibran itu bener-bener nggak punya ijazah SMA. Jadi Gibran itu nggak pantas jadi wakil presiden. Karena syarat untuk jadi wakil presiden atau presiden itu harus SMA sederajat. Kata penggugat ijazah wakil presiden. Loh, Pak, di situ kan tertulis SMA sederajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni terkait gugatan seorang ahli hukum yang tidak jelas ya kan. Yang menurut saya patut diduga sedang mabok kecubung ya kan. Yang tiba-tiba saja menggugat Gibran senilai 125 triliun ya. Kira-kira coba dipikir bareng-bareng, Gibran dapat dari mana 125 triliun itu? Kalau gugatannya menang, coba bayangin ya kan. Nah, pada sidang perdana kemarin teman-temannya, Gibran tidak hadir. Ya iyalah, ngapain hadir di sidang orang yang gak jelas macam kayak gitu. Yang bikin ngakak ya kan, katanya gugatan senilai 125 triliun itu ya kan, kalau menang ya akan dibagikan ke seluruh rakyat Indonesia secara merata. Dia pikir masyarakat Indonesia bodoh-bodoh macam dia paling gitu ya. Dan yang membagongkan, ternyata orang ini sama-sama berasal dari Partai Biru. Waduh. Ternyata politikus toh. Satu alma mater dengan si maling panci. Kalau dia rakyat jelata, bukan politikus, bukan kader partai tertentu, mungkin saya masih percayalah dengan bacotannya. Lah, ternyata dia orang partai yang nggak jadi percaya deh. Herannya ya kan, dia yakin 99% gugatannya akan dikabulkan oleh hakim. Ngelindur, apa sedang mabuk kecubung ini orang ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Nah, Pak Subhan, nah kira-kira Anda yakin nggak bahwa ini akan menang gugatan Anda? Begini, saya yakinnya saya pasang angka prosentasinya 99% harus menang. Anda menggugat juga nilai angka sampai triliunan itu. Nah, itu saya jelaskan supaya tidak lihat. Karena yang rugi itu negara. Maka nanti uang itu kalau dapat, saya minta di-store ke negara, dibagikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kalau dihitung dari orang per orang, cuman goceng. Ya kan? Dari 280 juta dibagi 125 triliun. Berapa dapatnya? 5.000. Jadi jangan dilihat gedenya itu. Itu relasinya begitu. Karena yang dirugikan ini negara. Ya kan? Dan orang nomor 2 loh. Jadi duduk di nomor 2. Wih, ya. Barusan adalah pernyataan ya si penggugat ya kan, penggugat Gibran yang katanya tidak punya ijazah SMA ya kan.
hanya berbekal undang-undang dengan interpretasi yang sangat dangkal. Dan dia yakin 99% akan menang dan nanti uangnya senilai 125 triliun rupiah itu akan dibagikan ke rakyat. Pret. Aduh, silakan berhalu ya. Lanjut. Penuntut wakil presiden tentang ijazahnya itu orang-orang yang cerdas. Tapi pertanyaannya, kenapa beliau tidak tahu kalau SLTA sederajat itu bisa menjadi wakil presiden ataupun presiden? Karena telah diubah undang-undangnya oleh Megawati. Katanya Gibran tidak pantas jadi wakil presiden karena tidak lulusan SMA. Padahal di undang-undang jelas dikatakan SMA sederajat. Artinya MA, SMK itu sederajat dengan SMA. Apalagi sekolah luar negeri juga sederajat dengan SMA. Ya, beginilah orang cerdas. Nggak ngerti arti SMA sederajat. Gibran itu bener-bener nggak punya ijazah SMA. Jadi Gibran itu nggak pantas jadi wakil presiden. Karena syarat untuk jadi wakil presiden atau presiden itu harus SMA sederajat, kata penggugat ijazah wakil presiden. Loh, Pak, di situ kan tertulis SMA sederajat. Artinya MA, SMK, dan sekolah luar negeri yang sederajat dengan SMA itu bisa. Nah, inilah keblunderan penggugat wakil presiden. Ternyata dia nggak ngerti. Kalau yang dimaksud SMA sederajat, itu sekolah luar negeri yang sederajat dengan SMA itu sama. Masuknya tetap sederajat dengan SMA Indonesia. Wah, gimana nih? Ya iya gitu kan. Kalau kita berbicara ya, apakah Gibran itu memiliki ijazah SMA ataukah tidak? Ya jelas kita bisa mengatakan Gibran tidak punya ijazah SMA karena dia tidak kuliah di Indonesia gitu loh. Iya kan? Dia kuliahnya di luar negeri. Nah, cuma kan ada penyetaraan, ya kan? Di Indonesia saja itu banyak jenisnya. Ada SMA, ya kan? Kemudian ada aliyah ya, MA, ya kan? Kemudian ada SMK, ya kan? SMK ini pun macam-macam nih. Ada SMK itu jurusan pelayaran, ya kan? Ada SMK itu yang jurusan itu misalnya kayak perhotelan dan lain sebagainya, macam-macam, ya kan? Itu sederajat untuk di Indonesia, kan seperti itu. Nah, kan juga bisa disetarakan dengan di luar negeri, makanya ada dikti, ya kan? Teman-teman saya yang berasal dari negara asing ya, yang pada saat saya kuliah dulu ikut kuliah di Indonesia, ijazahnya dari negaranya itu disetarakan dulu di dikti gitu loh. Setara nggak? Oh, setara SMA baru boleh masuk ke perkuliahan. Lah kok bisa? Hanya gara-gara nggak punya ijazah terbitan Indonesia terus dikatakan tidak sah. Aduh, sekolah lagi Pak, ya kan? Ngaku ahli hukum. Aduh, jangan-jangan ahli nujum. Lanjut. Apalagi nih? Ini yang menggugat nggak sekolah bagaimana cowok? Aduh, tolong. Ya kali sekelas anak presiden itu nggak sekolah anjing. Ini yang menggugat ini udah sakit jiwa ini. Tamatan luar negeri nggak diakui katanya anjir. Siapa ini penggugatnya? Wow. Tolonglah ya kepada teman-teman sekalian, siapa yang tahu ini penggugatnya, tolonglah bilangin. Jangan bodoh kali ya kan. Aduh, bodoh. Pak, ini adalah ojol ya, yang oleh saudara sealma maternya Anda itu dihina, ya kan, direndahkan. Itu aja ngerti loh Pak. Logika berpikirnya itu lebih waras daripada kalian, termasuk Anda gitu loh. Bahkan tadi di di ujung kalimatnya itu kan BODOH katanya. Aduh, ya kan? Malu nggak sih Pak, ya kan, dikatain gitu oleh seorang ojol. Ojol aja ngerti loh. Yang dimaksud SMA sederajat itu bukan hanya lulusan dari Indonesia, tapi juga dari luar negeri. Karena lulusan dari luar negeri pun, ya kan, ketika masuk ke Indonesia disetarakan juga di dikti Pak. Ada penyetaraan itu, ya.
penyetaraan jenjang pendidikan. Apakah kuliah di luar negeri itu setara SMP, SMA, STM atau apa gitu, ada Pak. Lah kok bisa-bisanya Anda itu dengan PD-nya mengatakan Gibran gak punya ijazah? Kampret. Lanjut. Untuk tergugat satu dianggap tidak hadir karena saya keberatan, karena diwakili oleh jaksa pengacara negara. Dulu. Makanya saya keberatan karena saya menggugat adalah pribadi, personal. Negara saya, kejaksaan itu mewakili negara saya, nggak boleh membela dia. Ya, makanya saya keberatan. Jaksa pengacara negara saya minta keluar dari persidangan. Gitu ya. Itu aja. Itu yang paling penting. Ini parah nih. Tenang. Ini parah nih. Tenang. Ini parah nih. Tenang. Ini parah nih. Tenang. Gini loh Pak, ya kan? Ya, gini Pak, ya. Gibran itu tidak hadir, ya kan? Walaupun Anda gugat secara pribadi, tapi yang hadir adalah jaksa negara, kan seperti itu. Nah, ketidakhadirannya Gibran itu, mungkin dia mikir, Pak, ngapain saya ngeladenin orang yang kurang begitu penuh gitu loh. Kalau masih kurang 1 sendok masih wajar lah Pak, sedikit. Anda ini kurang 1 ember. Jadi ngapain gitu loh? Wapres datang gitu, atau jangan-jangan Bapak ini sebetulnya ngefans dengan Wapres gitu loh. Ingin ketemu dengan cara buat gara-gara, ingin foto bareng, dapat tanda tangannya, dapat rekomendasinya. Aduh, ujung-ujungnya mereka ini satu kubu ya kan, dengan si maling panci ya kan. Ya, buktinya barusan ya, yang menyaksikan persidangan tersebut kerudungnya tidak asing kayaknya. Lanjut. Sidang perdana gugatan perdata sebesar 125 triliun terhadap Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka akan berlangsung hari ini. Nah lo, ternyata, ya kan? Ya ternyata. Hasil penelusuran netizen, ternyata Burhan yang gugat ijazah SMA Wapres Gibran 125 triliun anak abah. Dari kader Partai Biru. Beneran gak sih ini? Saya nggak tahu ya, karena karena saya nggak kenal kan begitu. Nah teman-teman yang mengerti silakan tulis di kolom komentar. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.